mendengarkan dan melaksanakan. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari seorang ibu muda datang ke pasar hendak berkonsultasi dengan romo paroki. Kepada romo paroki dia mengatakan, "Romo, keluarga kami sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari suami saya marah-marah. Kami di rumah sudah hampir habis kesabaran. Sehingga keluarga kami sudah hampir hancur berantakan. Jadi Romo tolong doakan keluarga kami, dan kalau bisa Romo berikan saya air berkah." Romo paroki yang mendengar curahan hati dari si ibu kemudian masuk ke satu ruangan, dan tidak lama berselang dia keluar lagi membawa sebotol air. Romo kemudian menasihati ibu itu, katanya, "Ibu, nanti pulang rumah kalau suami ibu marah-marah lagi, ibu ambil air ini, masukkan ke dalam mulut, kumur selama 15 menit 15 menit supaya airnya berkasih. Nanti suami ibu akan diam sendiri." Ibu itu dengar baik-baik nasihat dari Romo, lalu kemudian pamit pulang mengucapkan terima kasih dengan satu harapan bahwa mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Romo itu benar terjadi dalam keluarganya. Dia pulang ke rumah. Ketika baru masuk di pintu depan rumah dengan bunyi pintu, suara suaminya langsung dengan nada yang tinggi, "Kamu dari tadi kemana saja?" Ibu yang baru saja menerima sebotol air dari romo paroki tadi cepat-cepat ambil air itu, masukkan ke dalam mulutnya, dan kumur selama 15 menit. Suaminya setelah marah-marah selama 5 menit, kemudian diam sendiri karena dia melihat istrinya kok seperti masa bolos saja, seperti tidak puas dengan kemarahannya. Si ibu tidak bisa berbicara karena di dalam mulutnya itu ada yang dia yakini tadi itu air berkah, dan dia sangat percaya dengan air berkah itu. Dia tidak mungkin berbicara. Coba Bapak Ibu, kalau masih ada air di dalam mulut lalu berbicara, airnya di mana? Ibu itu tidak mau, ini air berkah jadi, tapi dosa nanti begitu. Jadi selama suaminya marah-marah, dia diam saja karena memang ada air di dalam mulut. Suaminya diam sendiri, dan setelah 15 menit ibu keluarkan airnya itu dari mulut dan persoalan selesai. Setiap kali suaminya marah, ibu itu selalu melakukan hal yang sama. Lalu suaminya berkesimpulan bahwa istri saya ini sudah berubah, dan mereka tidak ribut lagi. Suaminya tidak marah-marah lagi, dan sebagai ungkapan terima kasihnya, ibu muda itu kemudian kembali ke pastoran, memberikan laporan kepada Romo bahwa Romo luar biasa ya pekerjaan Romo, sangat jujur. Apa yang terjadi? Suami saya tidak marah-marah lagi. Itu karena air berkat yang Romo berikan. Lalu Romo itu bilang apa? Bilang, "Ibu, air itu saya tidak berkat. Saya memberikan air itu supaya ketika suami ibu marah-marah, banyak bicara, ibu tidak ikut bicara. Karena kalau terjadi perlombaan bicara, tidak akan pernah selesai.
dekat dan yang kemudian bisa mengubah situasi di dalam keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Yesus, Maria, dan Yosef. Kalau kita membaca kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, cari cerita atau kisah tentang Maria dan Yosef, ya, pasti satu kesan yang sangat kuat dalam diri kita adalah bahwa Maria dan Yosef itu adalah orang yang punya kebiasaan untuk mendengarkan. Maria mendengar kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dengar dan percaya akan didengar. Dan ketika Yosef mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, karena Maria dalam keadaan mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi, dan Yosef mendengarkan. Tidak hanya selesai dengan mendengarkan, tetapi mendengarkan dan melaksanakan apa yang didengar. Perikop Injil yang tadi kita baca itu bercerita tentang suatu situasi yang dialami oleh keluarga kudus ketika Yesus berumur 12 tahun. Ini peristiwa pertama Yesus berbicara di depan umum dan tertulis di dalam kitab suci pada umur 12 tahun. Dan setelah peristiwa itu sampai ketika Yesus berumur 30 tahun baru ada lagi cerita tentang Yesus, ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Yesus, Maria, dan Yosef bersama dengan para sahabatnya menghadiri perayaan Paskah di Yerusalem. Setelah hari-hari perayaan itu, mereka kembali bersama dengan yang lain. Maria dan Yusuf menyangka bahwa Yesus yang masih usia remaja itu ada bersama dengan keluarganya dalam perjalanan pulang. Namun setelah sehari perjalanan jauhnya, baru Maria dan Yosef mencari Yesus di antara keluarga yang lain. Mereka tidak menemukan Yesus. Mereka tentu berbicara satu sama lain dan saling mendengarkan satu sama lain sebelum akhirnya memutuskan untuk kita buat kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Dan setelah tiba di Yerusalem, menemukan Yesus yang sedang bersoal jawab dengan para guru agama, alim ulama di dalam bait Allah. Maria dan Yusuf tercengang melihat semua itu. Yesus sedang bersoal jawab dengan orang-orang hebat, tokoh pemuka agama di Yerusalem di dalam bait Allah. Yesus mendengarkan para guru agama itu, dan para guru agama itu juga mendengarkan jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus. Sebuah pertemuan yang menakjubkan antara Yesus dan para pemuka agama itu. Ada aktivitas saling mendengarkan. Sebuah perjumpaan yang menakjubkan, diskusi yang luar biasa, karena di sana ada saling mendengarkan. Ibu bapak, saudari-saudara, umat beriman sekalian yang terkasih, Maria yang dengan cemas mencari putranya membawa serta kecemasan itu dan mengungkapkan kecemasan itu kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kalau Maria hidup zaman now, ya, sebuah situasi yang sangat berbeda. Orang-orang zaman now
Maria tidak demikian. Maria membawa semua kecemasan itu kepada Tuhan, kepada Yesus. Ini saya kira sesuatu yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai inspirasi hidup bagi kita. Bahwa di dalam hidup ini, kalau ada sesuatu yang mencemaskan, bawa semua kecemasan itu kepada Tuhan dan jangan kepada yang lain yang berpotensi menimbulkan persoalan baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus bertemu dengan orang tuanya Maria dan Yusuf, mereka kemudian kembali ke Nazaret. Yesus tetap dalam asuhan orang tuanya. Dia bertumbuh bertambah besar menjadi dewasa dalam asuhan orang tuanya. Dia semakin dikasihi Allah dan manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, saya kira ada banyak sekali keterangan hidup dari keluarga kudus yang bisa kita pelajari, kita contohkan dalam membangun kehidupan keluarga kita masing-masing. Tapi salah satu di antaranya adalah bahwa keluarga kudus itu memiliki kebiasaan untuk saling mendengar. Bapa mendengarkan mama, mama mendengarkan bapa. Orang tua mendengarkan anak-anak, dan anak-anak mendengarkan orang tua. Orang yang punya kebiasaan untuk saling mendengarkan akan selalu dikasihi Allah dan manusia. Akhirnya selamat merayakan pesta keluarga kudus. Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita sekalian.